Terima kasih masih bersama Pak ST Burhanuddin. Pak Burhan, Ya. banyak yang mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya. Itu dulu kan sepertinya orang takut itu, Pak. Apa yang mendorong Pak Burhan ini kok berani mengusut kasus Jiwasraya? Satu hal yang memang selalu orang teman-teman selalu katakan pada saya, kok kamu berani? Bukan karena saya berani, tapi satu pertama adalah suatu niatan baik. Saya ingin mengabdikan pada bangsa dan negara ini. Yang kedua, apa yang saya takuti, kenal aja enggak. Dalam artian, kalau saya tidak kenal, siapa yang akan menekan saya? Dan alhamdulillah selama saya jadi Jaksa Agung muda juga, saya nggak kenal dengan siapapun. Dan ini adalah modal saya. Ini modal ya? Ini modal Tapi saya, kalau modal besar. saya kalau pertanyaan balik, kalau misalkan Bapak kenal Pak Beni Cokro, Bapak nggak berani dong? Pasti akan berpikir. Pasti akan berpikir. Tapi lihat dulu kenalnya kenapa begitu. Akan melihat dulu kenalnya kenapa. Tapi kalau kenal biasa-biasa aja dengan tanda kutip tidak ada apa-apa kan berani sama siapa yang takut. Gitu. Jadi karena faktor Bapak tidak kenal sehingga Bapak... Dan bukan itu aja, faktor niatan baik saya. Saya ingin mengangkat kembali ya marwah kejaksaan. Dan bagaimana respon, support dari teman-teman di dalam? Alhamdulillah teman-teman, karena begitu saya masuk kan saya isi pos-pos tertentu yang sangat penting, misalnya pos Jaksa Agung Muda Pembinaan. Ini sumber daya manusia di situ, yang selama itu 2 tahun kosong. Kemudian kami juga masukkan beberapa Jaksa Agung Muda yang pensiun, yang kosong kita masuki. Dan ini adalah tenaga-tenaga baru yang saya kenal dedikasinya, saya kenal profesionalismenya, saya kenal integritasnya. Dan mereka sangat support dengan saya, dan alhamdulillah dari hasil penilaian kemarin yang dari Indobarometer kita sudah naik. Ya, suatu hal yang menggembirakan. Bagaimanapun juga kita yang selama ini kita mencoba terus berlari untuk bagaimana marwah kejaksaan ini, trust kejaksaan ini kembali yang diakui oleh masyarakat sebagai penegak hukum yang memang disegani. Secara moral, spirit teman-teman kejaksaan terangkat lagi, Pak ya? Iya, sangat-sangat terangkat, Pak. Dan tentunya di awalnya kami membuat suatu roadmap gitu, bagaimana dan untuk siapa aja. Jadi kalau kemarin sebelumnya sedikit memang sumber daya manusianya sedikit tidak tepat untuk penempatannya, dan kembali kami tempatkan orang-orang yang talentnya, pengetahuannya, profesionalnya untuk di bidang-bidang yang dia kuasai. Pak Burhan, ini kita mau pertajam lagi soal Jiwasraya ya. Bapak tetapkan satu lagi tersangka, salah satu pejabat dari OJK ya. Siap. Nah, Burhan, Bapak melihat bagaimana OJK bisa lolos seperti itu? Apa karena memang di dalamnya tidak bersih? Begini, Pak, bahwa seandainya saja, ini juga saya sampaikan pada waktu RDP dan Komisi 3 di bulan sebelum Covid lah. Sebelum pada waktu Jiwasraya ini mulai berdibuka. Saya akan sampaikan pada beliau-beliau bahwa faktor utamanya ya kelemahan dan terjadinya tindak pidana ini adalah pengawasan. Pengawasan yang lemah yang dilakukan oleh teman-teman di OJK. Seandainya saja pengawasan ini sedikit agak bagus, sedikit memang strength, sedikit lagi mungkin betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak akan semasif ini kerugiannya. Pertama yang dirugikan adalah para nasabah. Ya. Nasabah ini adalah orang-orang kecil, kebanyakan para pensiunan, yang sangat membutuhkan dan memang menggantungkan diri dari uang itu. Ini yang sangat menyentuh hati saya, dan saya pancing teman-teman, saya dorong teman-teman, ayo
demi masyarakat dan rakyat dan khususnya para nasabah. Ini kalau kita lihat mapping lagi mereka yang sudah jadi tersangka itu, Iya. apakah akan berhenti sampai pada BUMN, lalu OJK, lalu Bursa Efek, atau ini bisa melebar ke Saya mana-mana? tidak ini aja Pak. Yang pasti begini, nanti di dalam pendalaman. Jadi artinya nanti setelah ada putusan, apakah ada perkembangan di situ, kemudian dari informasi yang ada, yang pada dasarnya tidak akan berhenti, tapi beri kesempatan kami untuk mendalaminya. Ya. Itu. Termasuk mendalami, saya ingat ada tulisan dari Pak SBY, mantan presiden kita, bahwa beliau meminta supaya Kejaksaan Agung juga menelusuri kemungkinan dana ini mengalir untuk kepentingan kegiatan politik. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada yang mengalir ke situ, Pak. Tapi ya tentunya kami tidak tahu nanti ke depan dalam pendalaman. Tetapi saat ini Ya. tidak ada. Saya beberapa bulan lalu wawancara Ketua BPK, Iya. beliau sampaikan bahwa audit investigasi akan tetap jalan. Iya. Itu akan kemana saja? Apakah ini akan jadi rujukan dari Kejaksaan Agung? Iya, nanti karena kami juga nanti akan meminta perhitungan kalau ada apa-apa, ada misalnya kita perhitungannya juga dari BPK. Yang pasti akan kami bersinergi untuk itu. Ya. Pak Burhan, ini dari kasus Jiwasraya, awalnya sekitar 14 triliun Iya, keuangan yang diselamatkan. Nah, dalam perkembangannya sudah sampai berapa yang berhasil diselamatkan? Inilah jadi informasi terakhir gitu yang kita selamatkan itu sekitar 18,4. Artinya ada bertambah begitu dan mudah-mudahan ini kan dari kerugian 17 itu kan tadi tetap aja nantinya ke 18,4 itu kan perhitungan sekarang. Tapi pasti ada hal Bisa lebih yang sedikit, lebih bisa lebih dan naik, ya? bisa lebih tinggi. Kalau nanti sahamnya naik pasti akan naik. Tapi kalau yang disita itu barang-barang bergerak seperti mobil juga harga kan akan turun. Ya. Tapi insya Allah lah capaian 17 miliar sesuai 17 triliun sesuai dengan Audit itu BPKP. BPKP insya Allah BPK, ya. kita dapat penuhinya. Ya. Kecuali audit BPK menemukan kerugian itu misalkan naik dari 16,8 ke 20 triliun mungkin. Iya, kalau untuk yang kasus ini kan sudah Final ya. Oke. Iya, iya. Berarti target Bapak mengembalikan keuangan negara sama seperti jumlah jumlah kerugiannya. kerugian negara. Sekitar itu. Iya. Pak Burhan, ini kan kasus besar, uangnya besar sekali, lalu melibatkan mungkin banyak orang ya. Iya. Bapak pernah mendapat tekanan atau telepon supaya Pak Burhan jangan coba-coba ini nih? Ya sih ada Pak. Tapi bahwa kami ini berdasarkan fakta aja. Fakta yang ada, dasarnya itu aja. Kalau sih ada sih selalu ada Pak. Dalam satu penanganan perkara sekecil apapun pasti ada. Tapi Bapak tetap akan jalan terus ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Doakan aja bisa kuat. Ya. Nah, bagaimana koordinasi dengan lembaga lain seperti KPK dan kepolisian kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di special interview. Karena uang tidak bisa mengubah segalanya ya. Memang benar, saya udah di luar, saya melihat ke dalam, saya terang benderang. Jadi uang bukan segala-galanya. Tapi sikap mental dan rasa pengabdian diri, integritas, profesional